Sahabat MKTV, Anda masih menyimak kami dalam Sahabat Peduli persembahan DT Peduli, dan tadi sudah kita simak banyak sekali kegiatan-kegiatan yang digambarkan oleh Teh Pagi dan juga Teh Santi. Bagaimana mereka mengalami berbagai pembinaan bersama dengan DT Peduli yang mudah-mudahan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka selama berkuliah. Tapi tentu ini juga jadi pertanyaan ya, kenapa Pak Edward kita menyasar pemuda ataupun mahasiswa dalam program ini? Kenapa mungkin tidak lebih senior atau lebih junior mungkin dalam konteks ini ya? Kenapa kan? Iya. Kenapa? Pertanyaan seperti itu, sebetulnya kita ada juga beasiswa yang lainnya, mulai dari ya? TK, SMP, SMA, SMK ada. Tapi ini yang menjadi unggulan para mahasiswa, para pemuda ini kenapa? Karena saya teringat gitu pernyataan dai kondang di dunia gitu ya, kontemporer Yusuf Qaradawi, bahwasanya kalau ingin melihat wajah negara, suatu negara, maka lihatlah pemuda hari ini. Jadi kalau para pemuda hari ini seperti apa gitu, yang main gadget gitu ya, yang nongkrong-nongkrong, yang keluyuran, maka negara juga mungkin tidak akan maju. Tapi kalau sebaliknya gitu ya, para pemuda sekarang ini Al-Quran pegangannya, pendidikannya, kualitasnya bagus, berkualitas, pokoknya tangguh-tangguh lah gitu ya. Insya Allah gitu ya, punya harapan nanti ke depan negara ini negara maju gitu, negara yang sangat kuat disegani, termasuk bagaimana pernyataan Bung Karno gitu ya, presiden pertama kita, bahwasannya belilah aku 10 pemuda maka akan aku mengguncang dunia. Ini luar biasa sekali dalam gitu ya, bagaimana hanya dengan 10 orang insya Allah gitu akan berubahlah gitu ya tatanan kehidupan yang ada di suatu negara. Makanya penting sekali peran pemuda itu untuk saat ini. Makanya kita mengapa ada program beasiswa seperti ini, menyasar kalangan muda, para mahasiswa, supaya mereka betul-betul bisa mempunyai komunitas, mempunyai kegiatan-kegiatan yang sungguh sangat positif gitu ya, sangat baik untuk mengembangkan karirnya, kemampuan, kapasitasnya, dan juga mempunyai dikenalkan ke lingkungan yang sangat baik. Apalagi kita di Darut Tauhid, alhamdulillah luar biasa kan ya, teman-teman bisa merasakan bagaimana gitu ya Darut Tauhid itu lingkungan sungguh sangat kondusif. Dan mudah-mudahan mulai dari sini kita punya rumus kata ageng 3M gitu ya, mulai saat ini, mulai dari hal terkecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulailah kita untuk merubah peradaban ini gitu supaya lebih baik lagi. Makanya penting sekali adanya beasiswa mahasiswa tangguh ini gitu kan. Insya Allah. Karena kan di dalamnya ada pembinaan dan hal sebagainya ya. Karena memang meskipun mahasiswa itu dibilang sudah dewasa, banyak juga soalnya mahasiswa yang masih galau. Dan juga di kampusnya mungkin terpapar pemikiran-pemikiran baru, sehingga cukup riskan juga nih kalau memang tidak dibina dengan baik. Makanya jangan sampai terjebak teman-teman mahasiswa ini dengan rutinitasnya gitu. Ada sinyalemen 3K, kampus, kakus, kamar gitu ya, kosan gitu ya, itu kan kupu-kupu Pak, kupu-kupu gitu. kuliah pulang gitu ya, kegiatan sungguh sangat tidak berkualitas, tidak baik gitu ya, terpaku, terjebak dengan kegiatan seperti itu. Tapi kalau kita punya komunitas, punya kegiatan seperti ini ya, di beasiswa tangguh ini kan mereka akan lebih lebih baik lagi gitu untuk masa depannya gitu. Karena tadi ada pembinaan, berpindah insya Allah sangat bagus sekali. Tadi yang disampaikan juga kita dengan pematerinya dan juga bobot materinya yang disampaikan gitu, termasuk kemarin terakhir dengan Pak Amri ya, Mas Amri itu kan luar biasa kalau beliau menyampaikan materinya gitu ya. Dan materi tentang ruhiyahnya juga yang paling penting mereka juga betul gitu. Jangan sampai dari segi intelektual, dari segi kecerdasan meningkat, tapi dari segi ruhiyah menurun. Nah, saya tidak berharap seperti itu. Harus diseimbangkan sama-sama gitu ya. Jadi secara intelektual juga luar biasa, bagus, tapi secara ruhiyah juga gitu. Ketauhidannya mereka juga mantap dan bagus, bahkan lebih soleh-solehah gitu ya, harapan seperti itu. Lebih mantap lagi, dan ini juga nanti kan kembali ke beliau-beliau lagi penerima manfaat gitu untuk nanti masa depannya seperti itu. Ini sebetulnya akan sangat terasa setelah dunia pasca kampus ya, bekal-bekal yang sekarang sedang didapatkan, didalami begitu.
Mungkin Teh Pagi sendiri bagaimana nih berkomunitas dengan kawan-kawan dan juga Teh Santi ya di DT Peduli ini, di beasiswa ini? Apakah merasakan hal yang memang begitu? Merasa, wah komunitas ini betul-betul jadi support system yang baik nih bagi kehidupan berkampus begitu? Teh Pagi mungkin bisa menjelaskan. Iya betul, tadi dijelaskan sama Pak Edu juga, kita tidak hanya dapat ini juga yang materi aja saja, betul. tapi kita dari sisi jasmani, ruhiyahnya apalagi dimulai dari yang di Klatsar suruh zikir terus harus ingat Allah terus pokoknya. Nah terus kita juga pernah mabit juga di Darut Tauhid, di Masjid Darut Tauhid. Itu pembinaan yang diadakan setiap 1 bulan 2 kali itu senantiasa mengerces ruhiyah kita gitu. Jadi terus diingatkan gitu untuk tetap baik ruhiyahnya. Ada juga dari yaumul lembaran mutabah yaumiyah juga diberikan oleh dari DT Peduli agar kita senantiasa mengingat gitu untuk tetap istiqomah dalam beribadah juga. Alhamdulillah. Teh Santi sendiri apa yang dirasakan? Apakah merasakan hal yang sama atau bagaimana? Ya, tentunya merasakan hal yang sama. Terus tadi selain dari segi ruhiyahnya, dari segi pengalaman untuk intelektualitasnya juga sangat bagus gitu. Oh, gitu ya. Bahkan teman-teman saya di kampus juga pengen ikutan gitu. Karena seenggaknya kita tuh jadi punya nilai lebih gitu dari teman-teman yang lain gitu. Betul. Ada sebuah pengetahuan yang mereka tuh belum dapat, kita mau udah dapat di DT gitu. Itu dia. Ya, yang jadi added value ya, nilai lebih ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan lebih dulu. Tadi menarik nih, ada pengalaman pengabdian pada masyarakat ya. Itu udah berapa lama itu terjadinya terakhir? Bulan apa? Akhir Januari kemarin. Berarti baru sekali ya? Iya. Itu boleh diceritakan sedikit mungkin kepada sahabat MKTV supaya ada gambaran ngapain aja di pengabdian masyarakat. Jadi luar biasa pengabdiannya itu, kegiatan itu, jadi kita lebih berbaur kepada masyarakat. Berbaur ya? Mengikuti kegiatan masyarakat, terus ada juga beberapa program yang dari kita untuk masyarakat. Betul. Kayak disesuaikan tapi sama keadaan masyarakat di sana. Kayak ada sosialisasi sampah ya Teh. Sampah. Terus ikut kajian. Terus nonton bareng anak-anak. Jadi anak-anak disuguhkan sama tontonan yang baik gitu untuk mereka gitu. Betul. Itu ya. Peran apa yang diambil oleh Teh Pagi dan juga Teh Santi ketika kemarin pengabdian pada masyarakat? Teh Pagi mungkin? Ya, jadi dari DT Peduli, kan DT Peduli memang senantiasa memberikan manfaat ya. Iya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswanya juga jadi ikut-ikutan gitu di program pengabdian ini untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya saat itu di Kampung Pasir Honje. Iya. Saat itu banyak sekali, saat itu saya khususnya sebagai divisi konsumsi. Oh, ini penting sebenarnya ya. Mungkin sangat penting. Iya. Menyediakan ketika ada sosialisasi program pemasaran, menyediakan konsumsinya. Terus ketika ada kerja bakti juga, gitu, seperti itu sih kurang juga lebih. ya. Alhamdulillah. Teh Santi ada peran khusus juga yang diambil? Kemarin tuh saya jadi sekretaris. Sekretaris ya. Jadi kita emang semuanya udah berasa keluarga gitu ya, jadi udah deket banget, jadi udah sangat solid. Insya Allah di sana emang kita udah ngerumusin programnya mau gimana, dia emang semuanya udah kompak gitu. Betul. Sehingga program pun insya Allah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Respon masyarakat setempat setelah kemarin hadir ke sana juga berbagi manfaat, bagaimana? Kalau menurut saya masyarakat setempat alhamdulillahnya itu sangat antusias gitu kan. Ya. Jadi terlihat dari setiap program gimana masyarakat tuh mengikuti dengan semangat. Terus banyak juga yang hadir. Terus mereka tuh memberikan respon yang positif gitu. Betul. Menyediakan tempat, peralatan, membantu berjalannya program dengan baik. Alhamdulillah. Baik ya. Bahkan ada yang anak kecil kan mau lomba menggambar abis maghrib, tapi dia dari jam 5 subuh udah mandi. Sudah mandi ya. Aminas pisan, Masya Allah. Baik ya. Ada hal apa nih, hikmah apa yang didapatkan setelah kegiatan tersebut bagi Teh Pagi dan juga Teh Santi yang bisa dibawa pulang begitu ya? Jadi khususnya di Kampung Pasir Honje ini memang jadi di sana itu kita bersama masyarakat gitu. Sama-sama gitu mendapatkan jadi pengen dekat ke Allah gitu. Pengen dekat ke Allah. Terus ketika kita di sana
Bahkan di depan masjid ketika sandal-sandalnya tertata rapi, terus ada ibu-ibu bilang, oh ini pasti dari DT gitu. Emang itu khas DT sekali Pak Edu ya. Insya Allah. Itu ya yang bisa dibawa, alhamdulillah. Pasti Teh Santi juga punya cerita, punya hikmah juga, tapi kita harus jeda dulu Teh Santi. Nanti kita juga ingin gali nih Pak Edu, nilai-nilai DT yang ditransfer juga kepada sahabat-sahabat kita yang menerima manfaat itu seperti apa saja. Sahabat MKTV, nanti kita akan kupas kembali perbincangan kita bersama dengan Teh Santi, Teh Pagi, dan juga Pak Edu setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami dalam Sahabat Peduli bersama DT Peduli.